Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada diseminasi budaya positif dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang kebetulan dalam proses pendidikan guru penggerak sendiri di modul 1 ada materi budaya positif berkaitan dengan bagaimana kita bisa membangun siswa mandiri ketika menemui masalah, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini ada berbagai macam hal yang saya sebagai peneliti atau pembuat materi mungkin saya usahakan mungkin bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian sebagai tambahan wawasan. Namun apabila memang kita sudah melaksanakan, berarti dianggap saja sebagai tambahan ilmu untuk materi dalam diseminasi ini. Nah, di sini budaya positif, saya menerjemahkan budaya positif ini adalah budaya adalah nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti halnya arahan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, budaya positif di sini adalah bagaimana kita sepenuhnya berpihak kepada siswa. Kalau bahasa beliau itu berhamba kepada siswa. Tetapi kan kalau berhamba kepada siswa terlalu mengerikan, seperti menganggap siswa itu Tuhan, tapi tidak demikian. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana kita memuliakan siswa. Kalau pengertian Bapak Kepala Sekolah kita dulu almarhum Pak Budi itu kan melayani siswa. Nah, di sini oleh karenanya ada beberapa sebetulnya transformasi pendidikan dalam budaya positif yang memang kita sebagai pendidik harus mampu mengikuti itu, karena siswa sekarang yang kita hadapi tentu berbeda generasi, berbeda zaman. Mengingat kebutuhan siswa itu ada kodrat alam berkaitan dengan lingkungannya dan juga kodrat zaman berkenaan dengan zaman siswa itu dilahirkan. Oleh karenanya perlu ada transformasi budaya positif di sekolah, karena siswa sekarang jelas berbeda seperti kita sekolah dulu. Kalau kita sekolah dulu, guru itu lebih banyak di posisi penghukum. Ya, tapi kalau sekarang justru malah tidak disarankan guru berada di posisi penghukum, tapi nanti ada banyak posisi yang ada 5 posisi yang mungkin kita nanti bisa cermati di dalam materi kaitannya dengan praktek penanganan siswa. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon ada 5, yaitu disiplin kelas, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu bertujuan untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, ini adalah diagramnya menggunakan diagram profil pelajar Pancasila, yang memang sekarang budaya positif itu lebih kental di dalam kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, di sini ada diantaranya yang pertama adalah kebinekaan global, di mana siswa kita juga harus mampu menumbuhkan kepada siswa bagaimana rasa untuk bisa menghargai sesama. Contohnya ketika ada perbedaan di dalam kelompok tersebut, baik itu ras, etnis, dan lain sebagainya, walaupun mungkin kalau di sekolah kita yang pinggiran ini jarang ada perbedaan di dalam satu kelas. Kalaupun ada di tahun ini pun di kelas 10 hanya berbeda masalah keyakinan. Tapi kalau yang berbeda berkaitan dengan kebudayaan, etnis, suku, dan lain sebagainya sepertinya jarang kita temui. Kemudian bergotong royong.
Nah, bergotong royong itu sendiri banyak sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu semuanya dalam mata pelajaran masing-masing ataupun di dalam P5 itu. Karena kalau di dalam gotong royong itu kan melatih siswa untuk bisa kebersamaan, ya mengerjakan sesuatu secara bersamaan dan sukarela. Nah, gotong royong itu sendiri kalau di dalam budaya masyarakat, kalau di masyarakat desa itu masih ada yang namanya kesambat. Sekarang yang sudah sangat jarang sekali ditemui. Dan mungkin kalau yang masih desa, seperti Bapak Ibu tinggal mungkin di tempat yang masih desa, kesambat itu masih sesuatu yang apa ya bisa disebut langka. Karena kalau dulu di zaman saya kecil ada rumahnya mau pindahan atau rumah nomaden, kalau dulu rumah kayu itu nomaden, itu ada kesambat membongkar dan memasang rumah secara sukarela tanpa diberi upah. Nah, ini bagian dari gotong royong itu yang sebetulnya sudah diterapkan di masyarakat, sekarang sudah mulai pudar sehingga siswa itu perlu untuk ditumbuh kembangkan lagi masalah rasa gotong royong. Kemudian kreatif. Kreatif di sini siswa mampu membuat sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, terobosan. Contoh misal kayak kita di SMK, mungkin muaranya adalah SMK itu adalah muara akhir dalam proses pendidikan sekolah menengah. Ya, karena kalau di SLTA, SMA itu banyak siswa yang setelah masuk ke SMA itu mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi kalau kita rata-rata ketika di SMK kalau tidak lulus bekerja, mereka lulus menjadi wirausaha. Nah, ini pun di sini harus kreatif. Karena dalam jurusan wirausaha pun sekarang kita harus mampu membaca peluang. Ya, tidak bisa membuat sebuah produk yang sama dengan produk yang sudah ada dijual di lapak yang sama. Pasti untuk peluang berkompetisinya sulit. Tapi apabila kita membuat sebuah inovasi baru yang mungkin di media sosial itu masih jarang yang melakukan, dan itu mungkin bisa menjadi sebuah peluang bisnis. Kemudian ini kreatif. Kemudian yang berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, nalar kritis ini di mana siswa itu mampu berpikir kritis jauh ke depan. Jadi tidak hanya mengikuti apa yang menjadi arahan dari Bapak Ibu guru, tapi siswa juga mampu membuat sebuah keputusan ataupun pernyataan-pernyataannya sendiri. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri adalah siswa bertanggung jawab atas diri sendiri. Itu minimal dari diri mereka, ya mereka bertanggung jawab atas diri sendiri. Kemudian juga siswa itu mampu ketika menemui sebuah masalah, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini yang dititik beratkan dalam budaya positif, salah satunya adalah mandiri. Jadi ketika misal ada siswa melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan atau bahkan mungkin berangkat sekolah terlambat, nah, maka seorang guru itu tidak boleh langsung menghakimi dengan memberikan hukuman, namun mengedukasi terlebih dahulu dengan menanyakan mereka kenapa alasannya terlambat, kemudian apakah terlambat itu sesuatu yang dibolehkan oleh sekolah atau tidak. Nah, setelah itu kita mengajak anak itu berpikir untuk mencari solusinya. Misal, supaya kamu tidak terlambat lagi, besok kamu harus bagaimana? Misalnya, bangun lebih awal. Nah, itu yang sekarang oleh pemerintah itu kita diminta. Karena kalau dulu mungkin di zaman kita sekolah, ketika ada siswa terlambat, oh ya kamu terlambat, langsung lari 10 kali. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau sekarang itu tidak demikian. Karena ketika kita memberikan hukuman pun oleh pemerintah sekarang, oleh kurikulum, itu dianggapnya juga tidak membangun. Dan ketika kita memberikan penghargaan pun, misalnya seperti di kelas ada yang bisa menjawab, kemudian kita beri penghargaan, kita kasih coklat misalnya, itu pun juga tidak membangun, karena itu akan mengakibatkan siswa ketergantungan. Sehingga yang disebut mandiri di sini adalah si dia mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ketika pelajaran ditanya gurunya bisa menjawab, ya sudah, berarti dia mampu. Dia tidak berharap ada penghargaan. Juga ketika melakukan kesalahan tidak juga berharap diberi hukuman. Kemudian yang berikutnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini berkaitan dengan ketakwaan. Artinya siswa ketika di sekolahan mungkin misalnya ada sholat zuhur berjamaah, ya seyogianya mengikuti,
Kemudian ketika ada sholat Jumat berjamaah di sekolah pun seyogyanya melaksanakan di sekolah, tidak di luar sekolah. Nah, ini yang dimaksud dengan beriman. Walaupun mungkin ada penjelasan-penjelasan lain yang mungkin bisa relevan dengan unsur tersebut. Nah, di sini untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, di sini siswa diharapkan memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 5 elemen kunci beriman adalah akhlak beragama, akhlak pribadi. Pribadi itu berarti tahu benar salah, gitu. Kemudian akhlak kepada manusia, menghargai sesamanya, menghargai teman, tidak mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Kemudian berakhlak kepada alam, tidak membuang sampah sembarangan atau bahkan merusak alam ya dengan cara misalnya menebang kayu atau mungkin mencari ikan dengan cara menyetrum, meracun dan sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian akhlak bernegara berkaitan dengan akhlak kita kepada negara, berkaitan dengan aturan ataupun supremasi hukum yang berlaku dalam negara kita. Kemudian kebinekaan global, ini saya tambahkan walaupun tadi sudah saya sampaikan. Kebinekaan global adalah siswa mempertahankan budaya luhur atau lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya yang lainnya. Kemudian ada elemen kunci dalam hal ini. Elemen kunci kebinaan tersebut meliputi bagaimana kita mengenal dan menghargai budaya. Contoh misalnya kayak kuda lumping. Sebetulnya tidak ada larangan kepada siswa untuk melestarikan budaya tersebut. Bahkan itu menjadi sebuah kewajiban. Yang dilarang adalah mempraktekkan kuda lumping di tempat yang tidak seharusnya. Contoh pada saat pembelajaran mendem. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi di sini ini berkaitan dengan menghargai kebudayaan. Kemudian berkomunikasi interkultural dengan berinteraksi dengan sesama. Kemudian refleksinya tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bagaimana kita bisa saling menghormati dan menghargai dengan orang yang berbeda suku atau etnis dengan kita. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini banyak disebut sebagai kolaborasi atau kepedulian dalam dan berbagi. Perlu kita pahami bersama bahwa kita hidup sebagai manusia membutuhkan orang lain. Sama seperti halnya kita bekerja di sekolah, Bapak Ibu, kita membutuhkan juga orang lain, sehingga harus ada kepedulian untuk bisa saling tolong menolong, saling membantu, saling memberikan dorongan. Dan ketika kita melakukan pembinaan kepada siswa pun tidak bisa diserahkan kepada satu atau dua orang, melainkan siswa adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, di sini maka muncullah yang namanya kolaborasi. Ya, karena tidak mungkin hanya satu orang yang bisa mengendalikan banyak orang, tetapi harus semuanya terlibat. Ya, jadi gotong royong termasuk kolaborasi pun harus diajarkan kepada siswa. Bagaimana siswa juga harus berkolaborasi dengan teman satu kelasnya dan juga teman kakak kelasnya dan lain sebagainya, agar ketika nanti dia lulus, dia mampu membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu membantu teman yang lain yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri, di mana pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Ya, di mana tadi yang saya simpulkan di awal bahwa siswa itu harus mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mampu menyelesaikan masalah yang dia miliki. Ya, ketika dia menemui masalah, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan itu mandiri. Kemudian bernalar kritis, di mana siswa mampu objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun kaitannya dengan berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Kemudian elemen kritis, elemen kunci menalar kritis adalah berkaitan dengan refleksi pemikiran dan proses berpikir dan pengambilan keputusan. Jadi siswa mampu menganalisis terlebih dahulu atas apa yang dia hadapi, kemudian dia mencoba menyelesaikan masalah dengan cara menyimpulkan dan baru mengambil keputusan. Kemudian kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak.
Elemen kunci di sini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Artinya, siswa mampu menciptakan sesuatu. Jadi tidak hanya berkaitan dengan masalah peluang bisnis atau wirausaha, tapi juga siswa mampu melakukan terobosan atau menciptakan sesuatu yang memiliki peluang di dalam pasar. Kemudian dalam perubahan paradigma teori kontrol, ya, ada 4 jenis ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid berarti kita kontrol ya. Kalau kita mengontrol siswa, kemudian ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Jadi kita tidak membantu siswa menyelesaikan masalah, tapi hanya sampai membuat siswa merasa bersalah saja. Kemudian ilusi penguatan positif dan efektif yang bermanfaat. Di sini di mana masih lebih baik dibandingkan membuat rasa bersalah, karena di sini guru memberikan penguatan positif dengan cara yang efektif dan bermanfaat kepada siswa tersebut. Sehingga ada potensi siswa dengan cara seperti ini, kontrol ini, siswa bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, hak memaksa ini juga kurang baik ketika siswa dipaksakan dengan pikiran kita atau pendapat kita, tentu endingnya juga tidak akan baik. Kenapa? Karena yang kita alami dan kita jalankan itu mungkin berbeda dengan yang siswa hadapi. Karena kita terbeda karena adanya zaman. Ya, zaman di mana kita, zaman di mana siswa tentu berbeda. Kemudian mengubah paradigma stimulus, respon ke pendekatan teori juga kurang baik Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu guru ketika mengajar memberikan penghargaan kepada siswa pun kurang baik. Kenapa? Karena dampak dari sini siswa itu akan merasa ketergantungan. Siswa akan merasa bergantung dan motivasi siswa itu akan berbeda. Contoh misalnya saya aktif di pelajaran PKN karena di PKN ada imbalan, nah ada penghargaan, maka siswa akan mengejar itu saja. Jadi dia akan mengabaikan unsur atau kepentingan yang lain. Nah ini yang sangat disayangkan, sehingga metode imbalan atau penghargaan ini pun dianggap kurang efektif. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau yang siswa inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di mana siswa itu seyogyanya menjadi diri sendiri, tapi juga menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka ingin atau mereka yakini. Contoh misalnya ada keyakinan kelas ya. Nanti setelah ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti halnya waktu kita sekolah dasar, ada budaya positif di kelas yang disebut keyakinan kelas. Contoh misalnya aku malu jika berbohong. Nah, aku malu jika berbohong ini menjadi sebuah nilai-nilai yang dipercaya oleh siswa. Harapannya seyogyanya ketika siswa malu berbohong, maka ketika mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, seyogyanya itu dikerjakan sendiri. Kemudian ketika terlambat atau melakukan sebuah kesalahan, tidak melakukan pembelaan, namun menyadari kesalahannya. Nah ini yang seyogyanya motivasi ini menjadi motivasi dari siswa. Nah, setelah adanya 3 motivasi perilaku manusia, ada yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan itu banyak sekali, ada jujur, kerjasama, kemudian kolaborasi, kemudian tanggung jawab, dan yang lain sebagainya. Nah, contoh nilai kebajikan dalam institusi. Nah, ada 3 jenis nilai kebajikan. Yang pertama kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ada berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernal kritis, dan kreatif. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian ada IB, Primary Years Program atau PYP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill.
yaitu dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa dijalankan oleh siswa dalam kehidupan di sekolah ya setiap harinya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, pembentukan keyakinan kelas sebaiknya memperhatikan yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Abstrak itu artinya umum, ya luas, belum mengerucut. Boleh dikerucutkan yaitu pada saat pembentukan peraturan atau tata tertib. Tapi kalau berbuatan pembentukan keyakinan kelas itu seyogyanya adalah abstrak atau luas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Contohnya tidak ada dilarang. Nah, makanya contoh misalnya kalau dilarang berbohong tidak boleh, maka dibuat budaya positif. Aku malu jika berbohong dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja selama bisa dijalankan sudah bagus. Jadi tidak banyak, karena keyakinan kelas itu hanya berlaku bagi warga kelas. Seperti kesepakatan belajar. Kalau kesepakatan belajar kan misalnya makan dan minum tidak saat pelajaran. Ya. Kemudian membuang sampah di tempatnya dan seterusnya. Itu seperti itu kurang lebih. Kemudian keyakinan kelas suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat yang kira-kira sulit untuk diterapkan, tapi yang paling mudah. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak bergantung atau dimonopoli oleh wali kelas ataupun gurunya, tetapi semua warga kelas termasuk siswa, ketua kelas, dan sebagainya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya mungkin ketika anak tersebut naik kelas, nanti di kelas yang baru mereka membuat keyakinan kelas yang baru. Kemudian contoh keyakinan kelas. Nah, ini contoh budaya positif keyakinan kelas. Aku malu jika datang terlambat. Nah, artinya dengan siswa datang terlambat, kita tidak serta-merta menjadi penghukum bagi siswa, tapi juga kita memberikan edukasi dan memberikan membangunkan pikiran siswa berkaitan dengan apa yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinannya apa tidak. Kalau siswa itu menjawab tidak dan dia mengakui itu bersalah, berarti siswa tersebut sudah mempraktekkan budaya positif. Tapi kalau siswa tersebut masih belum merasa malu dengan adanya datang terlambat, nah ini yang masih harus dibangun dalam keyakinan kelas, di mana siswa itu harus dibantu untuk bisa menyelesaikan pemaksanaannya. Selain aku malu jika datang terlambat, di sini juga aku malu jika mencontek. Ya. Nah, khususnya kalau pelajaran-pelajaran yang dianggap sulit, kalau seperti saya sendiri di PKN mungkin jarang yang mencontek. Ya, karena gampang dan siswa bisa mengerjakan dengan mata tertutup. Ya. Kalau di pelajaran yang lain mungkin sulit, okay? Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah aku malu jika tidak menjaga kebersihan. Ya, terutama kelas-kelas yang didominasi oleh perempuan. Mohon maaf, bukannya gender, okay? Tapi biasanya kalau kelas yang didominasi perempuan, siswi gemar membawa makanan ke dalam kelas. Kalau siswa putra biasanya mereka akan makan atau memakan jajan atau makan siang itu di kantin. Kalau siswi biasanya mereka akan membawa makanannya ke dalam kelas. Nah, ini yang sering terjadi adanya sampah yang sebetulnya mereka niatnya baik, ditaruh di laci dulu, nanti kalau gurunya sudah selesai mereka buang. Tetapi terkadang tidak jarang siswa lupa. Nah, maka muncul budaya positif menjaga kebersihan. Kemudian aku malu jika berbohong. Aku malu jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Karena umumnya pekerjaan rumah itu dilakukan di rumah, tetapi tidak umumnya siswa mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia, semua tindakan yang dilakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Jadi sebetulnya siswa itu mereka nyaman atau senang ketika di dalam kelasnya itu kondusif. Oleh karenanya biasanya kalau siswa-siswa yang membutuhkan perhatian khusus, itu justru malah mereka merasa senang ketika siswa itu ada penindakan. Seperti contohnya tadi pagi di kelas pembelajaran saya ada siswa yang berangkatnya seminggu 2 kali, ya. Itu sebetulnya teman-temannya itu sangat berharap siswa itu bisa ditindak, ya. Dan tadi saya juga koordinasi ke Pak Sukono bahwa ternyata memang anaknya seminggu berangkatnya hanya 2 kali. Minggu kemarin berangkat jam saya, ternyata siangnya jamnya Pak Sukono pulang karena sakit. Nah, ini yang seperti ini sebetulnya perlu kita sebagai guru untuk bisa membantu membangunkan siswa bahwa apa yang dia perbuat itu adalah benar atau salah, dan siswa harus mampu memperbaiki, mampu menyelesaikan masalahnya yang dianggap benar atau salah itu tadi. Karena kalau tidak, teman-teman yang lain tidak akan merasakan ini aman dan nyaman. Karena terkadang anak-anak yang seperti ini itu secara tidak langsung mengganggu, dan secara tipe kalaupun tidak mengganggu, secara tidak langsung itu membuat teman yang lain merasa iri hati. Iri hatinya kenapa? Karena tidak ada perlakuan yang sama. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta atau kasih sayang, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan, fun atau kebutuhan akan rasa senang. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Dan ini pun banyak dilakukan oleh siswa-siswi kita. Salah satunya adalah misalnya cinta dan kasih sayang. Pada beberapa siswa yang ketika pelajaran itu sebetulnya mereka tidak memperhatikan kita atau mencoba mencari perhatian dari kita sebagai gurunya. Nah, itu sebetulnya ini. Karena mungkin ketika di rumah anak tersebut sering mencari perhatian bapaknya atau ibunya, tapi tidak direspon. Sehingga pelariannya adalah anak tersebut akan mencari perhatian di lingkungannya. Salah satunya adalah di sekolah. Sehingga kadang ada siswa yang bermasalah di dalam kelas itu bukan semuanya itu karena masalahnya dia kaitannya dengan masalah kenakalan remaja, tetapi juga kadang ada yang kaitannya dengan ini. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan fun, kesenangan. Kesenangan siswa yang memang ketika siswa itu menggoda gurunya dengan cara tidak memperhatikan atau dengan cara membuat gaduh dan lain sebagainya, itu juga bagian dari kesenangan. Ketika gurunya itu merasa terganggu, dia merasa senang. Nah, ini juga ada yang seperti itu. Nah, ini kalau secara psikologis anak-anak seperti ini perlu ditangani. Kemudian ada penguasaan atau power yang memang luar biasa sekali. Kalau anak-anak ada yang seperti ini tidak hanya perlakuan membutuhkan tindakan, tetapi harus tindakan yang khusus. Kemudian kebebasan atau freedom, artinya siswa di dalam kelas atau merasa bebas sekali sehingga berbuat apa saja yang dimaukan. Dan ini sebetulnya kebutuhan dasar dan apa yang dimiliki oleh makhluk hidup, khususnya manusia, itu sebetulnya semuanya ini. Tetapi terkadang dari kesemuanya ini tidak seimbang dan ada satu atau dua yang menonjol, sehingga itu menjadi tidak baik. Kemudian motivasi perilaku manusia tadi sudah. Kemudian ada identitas sukses dan gagal. Siswa itu memiliki identitas. Nah, ada identitas gagal dan ada identitas berhasil. Kalau identitas berhasil itu disebut dengan identitas sukses. Contoh hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, ini identitas gagal. Contoh siswa terlambat, padahal dia tadi terlambatnya karena merokok dulu atau duduk-duduk dulu dengan temannya, tapi ketika terlambat menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan kesiangan.
Nah, ini identitasnya akan menjadi identitas gagal. Karena di masa depannya atau masa yang akan datang, siswa tersebut dia tidak akan belajar untuk jujur dengan menghadapi masalahnya, tetapi dia akan bersembunyi dari kesalahannya terus-menerus. Kemudian identitas suksesnya adalah ketika disiplin konsekuensinya, murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya, anak belajar memecahkan masalah. Jadi kalau anak tadi itu misalnya anak tahu atas kesalahannya, dia belajar, kalau identitas gagal belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau identitas sukses, anak yang melakukan kesalahannya, dia akan melihat ke dalam peraturan dan akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Memecahkan, misalnya dia datang terlambat, maka tadi pagi saya bangun siang, besok dia harus bangun lebih awal. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Nah, ini identitas gagal juga. Nah, kemudian identitas suksesnya adalah anak mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, jadi tidak terpengaruh terhadap orang lain atau tidak mempengaruhi orang lain. Kemudian dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Nah, ini kalau identitas gagal. Contoh kayak misalnya anak terlambat, kita marahi, kita sebagai guru, kita ada di posisi penghukum. Misalnya siswa datang langsung dipanggil, kenapa kamu datang lambat? Lari. Nah, itu posisi penghukum. Maka yang ditimbulkan oleh siswa itu bukanlah rasa takut menghargai kita sebagai guru, tapi justru yang timbul adalah rasa marah. Ya. Kemudian kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri atau menahan. Siswa tidak akan kehilangan waktu, namun semangat untuk memperbaiki diri. Ketika tadi siswa terlambat, kita sebagai guru itu ada di posisi yang baik. Posisi ideal guru itu adalah manajer yang mampu mengajak siswa untuk berpikir apakah perbuatannya itu benar atau salah, kemudian mampu mengajak siswa untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sehingga tidak akan berdampak negatif kepada siswa, dan siswa akan terbiasa, akan menjadi identitas sukses karena akan terbiasa menyelesaikan masalahnya. Dia sudah belajar bagaimana saya ketika melakukan kesalahan, saya harus selesaikan masalah saya, dia melaksanakan. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, ini identitas yang gagal. Kalau yang baik sudah diketahui, masuk akal, berupa undangan untuk mengadakan restitusi atau adanya ganti rugi atau timbal balik. Kemudian dibuat oleh guru. Kalau identitas gagal itu pelakunya adalah guru. Tapi kalau identitas sukses seperti tata tertib, konsekuensi, hukuman, keyakinan kelas, itu semuanya dibuat guru dan murid. Ya. Kalau dalam restitusi malah lebih baik lagi, yang membuat adalah murid. Murid yang membuat, murid yang melaksanakan. Kemudian dalam identitas gagal, meyakinkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan menyerendahkan. Ini tidak bagus juga, karena idealnya adalah guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi. Serta guru menguatkan untuk menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid dan atau anak. Jadi tidak bisa misalnya guru itu langsung menyalahkan, mengkritik, apalagi menyindir di hadapan umum, kemudian merendahkan. Karena itu siswa itu nanti tidak akan muncul rasa ini, semangat untuk memperbaiki diri, tapi yang muncul adalah ini, marah, merasa bersalah, rendah diri, dan kalau yang memiliki kejiwaan atau psikologi yang kurang baik, dia akan mengurung. Ya, tapi kalau laki-laki sih kayaknya jarang kalau mengasingkan diri atau mengurung diri. Kemudian 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru diantaranya adalah posisi pemberi hukuman, posisi membuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi memantau, posisi manajer. Ya. Yang pertama adalah posisi pemberi hukuman. Posisi penghukum yaitu bertugas memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Posisi ini biasanya diisi oleh orang yang bersikap menghardik, menunjuk, berkacak pinggang, ya, malang kedek, ya. Terus membentak. Nah, hukuman yang dia berikan bisa berupa fisik atau psikis. Psikis itu secara verbal. Kalau fisik mungkin seperti lari,
squat jump, push up dan lain sebagainya. Nah, guru dalam posisi ini yang dihasilkan siswa itu justru bukan seperti yang diharapkan oleh guru, walaupun saya yakin walaupun guru ada di posisi penghukum, tidak ada yang punya niat buruk, semuanya niatnya baik. Tapi dampak yang ditimbulkan di sini murid menjadi pemberontak, pendendam dan tidak menyukai guru, bahkan bisa berdampak pada mapel yang kita ajar. Ya, contoh seperti mungkin di kelas saya tadi itu ada anak yang tidak berangkat setiap hari Selasa. Ternyata setelah saya ada Pak Sukono, berarti antara benci dengan saya atau benci dengan Pak Sukono, ya itu seperti itu. Nah ini ya memang anak memiliki ciri khas yang berbeda-beda setiap anaknya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Posisi ini yaitu pada posisi ini guru cenderung bersikap tenang, suaranya cenderung melembut, namun kata-katanya menyalahkan siswa. Posisi ini juga guru akan menyatakan hal-hal yang merasa bersalah pada murid dengan membuat guru itu terlihat menderita. Contoh, misal Mas Sukono datang terlambat, saya tidak menegur, tetapi teguran saya lebih kepada menunjukkan belas kasihan. Contoh, kenapa kamu terlambat? Kalau kamu terlambat terus, nanti Pak Guru yang dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, itu membuat rasa bersalah. Dan itu tidak akan membuat siswa itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, melainkan justru malah siswa itu akan merasa bersalah dan menjadi identitas yang gagal, rendah diri, mungkin malu ketika bertemu dengan saya, dan mungkin juga menarik diri dengan lingkungannya. Ya, kemudian posisi teman. Nah, ini yang kadang kurang pas, karena kalau posisi teman artinya guru dengan siswa tidak ada jarak, guru dengan siswa sangat dekat. Nah, posisi teman ini di mana guru pada posisi ini cenderung bersikap ramah, suaranya lembut, cenderung bersenda gurau dengan menjaga suasana tetap hangat. Pada posisi ini identitas siswa berhasil, ya. Identitas siswa berhasil, identitasnya sukses, tapi dalam hal ini ada beberapa poin yang menjadi ketidakberhasilan. Salah satunya adalah ketergantungan kepada orang tertentu. Siswa tidak mandiri karena mudah bergantung pada orang tersebut. Kemudian untuk diri sendiri menjadi murid yang hanya mampu bersifat baik pada orang itu saja. Artinya contoh kayak penerapan 5S, karena saya dekat dengan siswa, mungkin siswa ketika bertemu dengan saya melakukan 5S. Tapi ketika dengan guru yang lain tidak. Nah, ini salah satu contoh ketidakberhasilan dalam posisi guru sebagai teman. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau ini di sini guru hanya memonitor, di mana guru berada pada posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Contohnya tidak ada dilarang. Nah, makanya contoh misalnya kalau dilarang berbohong tidak boleh, maka dibuat budaya positif. Aku malu jika berbohong dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja selama bisa dijalankan sudah bagus. Jadi tidak banyak, karena keyakinan kelas itu hanya berlaku bagi warga kelas. Seperti kesepakatan belajar. Kalau kesepakatan belajar kan misalnya makan dan minum tidak saat pelajaran. Kemudian membuang sampah di tempatnya dan seterusnya, itu seperti itu kurang lebih. Kemudian keyakinan kelas suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu tidak membuat yang kira-kira sulit untuk diterapkan, tapi yang paling mudah. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak bergantung atau dimonopoli oleh wali kelas ataupun gurunya, tetapi semua warga kelas termasuk siswa, ketua kelas dan sebagainya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Makanya mungkin ketika anak tersebut naik kelas, di kelas yang baru, mereka membuat keyakinan kelas yang baru. Kemudian contoh keyakinan kelas. Nah ini contoh budaya positif, keyakinan kelas. Aku malu jika datang terlambat. Artinya dengan siswa datang terlambat, kita tidak serta-merta menjadi penghukum bagi siswa, tapi juga kita
memberikan edukasi dan memberikan membangunkan pikiran siswa berkaitan dengan apa yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinannya apa tidak. Kalau siswa itu menjawab tidak dan dia mengakui itu salah, berarti siswa tersebut sudah mempraktekkan budaya positif. Tapi kalau siswa tersebut masih belum merasa malu dengan adanya metode terlambat, ini masih harus dibangun dalam keyakinan kelas, di mana siswa itu harus dibantu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Selain aku malu jika datang terlambat, di sini juga aku malu jika mencontek. Nah, khususnya kalau pelajaran-pelajarannya dianggap sulit, kalau seperti saya sendiri di PKN mungkin jangan ikut contek. Karena gampang dan siswa bisa mengerjakan dengan mata tertutup. Kalau di pelajaran yang lain mungkin sulit. Okay. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah aku malu jika tidak menjaga kebersihan. Ya, terutama kelas-kelas yang didominasi oleh perempuan. Mohon maaf, bukannya gender bait, tapi biasanya kalau kelas yang didominasi perempuan, siswa-siswi gemar membawa makanan ke dalam kelas. Kalau siswa putra biasanya mereka akan makan atau memakan jajan atau makan siang itu di kantin. Kalau siswi biasanya mereka akan membawa makanannya ke dalam kelas. Nah, ini yang sering terjadi adanya sampah yang sebetulnya mereka niatnya baik, ditaruh di laci dulu, nanti kalau gurunya sudah selesai mereka buang. Tetapi terkadang tidak jarang siswa lupa. Nah, muncul budaya positif menjaga kebersihan. Kemudian aku malu jika berbohong. Aku malu jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Karena umumnya pekerjaan rumah itu dilakukan di rumah, tetapi tidak umumnya siswa mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, semua tindakan yang dilakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Jadi sebetulnya siswa itu mereka nyaman atau senang ketika di dalam kelasnya itu kondusif. Oleh karenanya biasanya kalau siswa-siswa yang membutuhkan perhatian khusus, itu justru malah mereka merasa senang ketika siswa itu ada penindakan. Seperti contohnya tadi pagi di kelas pembelajaran saya ada siswa yang berangkatnya seminggu 2 kali. Ya, itu sebetulnya teman-temannya itu sangat berharap siswa itu bisa ditindak. Ya, dan tadi saya juga koordinasi ke Pak Supono bahwa ternyata memang anaknya seminggu berangkatnya hanya 2 kali. Minggu kemarin berangkat jam saya, ternyata siangnya jamnya Pak Supono pulang karena sakit. Nah, ini yang seperti ini sebetulnya perlu kita sebagai guru untuk bisa membantu membangunkan siswa bahwa apa yang dia perbuat itu adalah benar atau salah, dan siswa harus mampu memperbaiki, mampu menyelesaikan masalahnya yang dianggap benar atau salah itu tadi. Karena kalau tidak, teman-teman yang lain tidak akan merasakan ini aman dan nyaman. Karena terkadang anak-anak yang seperti ini itu secara tidak langsung mengganggu, dan secara walaupun tidak mengganggu, secara tidak langsung itu membuat teman yang lain merasa iri hati. Iri hatinya kenapa? Karena tidak ada perlakuan yang sama. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, bertahan hidup. Kemudian yang kedua cinta atau kasih sayang, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan, fun atau kebutuhan akan rasa senang. Dan yang lain adalah penguasaan atau power atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Dan ini pun banyak dilakukan oleh siswa-siswi kita. Salah satunya adalah misalnya cinta dan kasih sayang. Ada beberapa siswa yang ketika pelajaran itu sebetulnya mereka tidak memperhatikan kita atau mencoba mencari perhatian dari kita sebagai gurunya. Nah, itu sebenarnya ini. Karena mungkin ketika di rumah
sering mencari perhatian bapaknya atau ibunya, tapi tidak direspon, sehingga pelariannya adalah anak tersebut akan mencari perhatian di lingkungannya. Salah satunya adalah di sekolah. Sehingga kadang ada siswa yang bermasalah di dalam kelas itu bukan semuanya itu karena masalahnya dia kaitannya dengan masalah kenakalan remaja, tapi juga kadang ada yang kaitannya dengan ini. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan fun, kesenangan siswa yang memang ketika siswa itu menggoda gurunya dengan cara tidak memperhatikan, dengan cara membuat gaduh dan lain sebagainya, itu juga bagian dari kesenangan. Ketika gurunya itu merasa terganggu, dia merasa senang. Nah ini juga ada yang seperti itu. Jadi kalau secara psikologis anak-anak seperti ini perlu ditangani. Kemudian ada penguasaan atau power yang memang luar biasa sekali. Kalau anak-anak yang seperti ini tidak hanya perlakuan membutuhkan tindakan, tetapi harus tindakan yang khusus. Kemudian kebebasan atau freedom bagi siswa di dalam kelas itu merasa bebas sekali sehingga berbuat apa saja yang dimaukan. Dan ini sebetulnya kebutuhan dasar dan apa yang dimiliki oleh makhluk hidup, khususnya manusia, itu sebetulnya semuanya ini. Tetapi terkadang dari kesemuanya ini tidak seimbang dan ada satu atau dua yang menonjol, sehingga itu menjadi tidak baik. Kemudian motivasi perilaku manusia tadi juga. Kemudian ada identitas sukses dan gagal. Siswa itu memiliki identitas. Nah, ada identitas gagal dan ada identitas berhasil. Kalau identitas berhasil itu disebut dengan identitas sukses. Contoh, hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ini identitas gagal. Contoh, siswa terlambat, padahal dia tadi terlambatnya karena merokok dulu atau duduk-duduk dulu dengan temannya, tapi ketika terlambat menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan kesiangan. Nah ini identitasnya akan menjadi identitas gagal. Karena di masa depannya atau masa yang akan datang, siswa tersebut dia tidak akan belajar untuk jujur dalam menghadapi masalahnya, tetapi dia akan bersembunyi dari kesalahannya terus-menerus. Kemudian identitas suksesnya adalah ketika disiplin, konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya anak belajar memecahkan masalah. Jadi kalau anak tadi itu misalnya anak tahu atas kesalahannya, dia belajar. Kalau identitas gagal belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau identitas sukses, anak yang melakukan kesalahannya dia akan melihat ke dalam peraturan dan akan menyelesaikan masalahnya sendiri, memecahkan. Misalnya dia datang terlambat, tadi pagi saya bangun siang, besok dia bangun lebih awal. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Nah ini identitas gagal juga. Nah kemudian identitas suksesnya adalah anak mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham dengan dirinya sendiri yang terkendali kontrol, jadi tidak terpengaruh terhadap orang lain, atau tidak mempengaruhi orang lain. Kemudian dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Nah, ini kalau identitas gagal. Contoh kayak misalnya anak terlambat, kita marah, kita sebagai guru kita ada di posisi penghulu. Misalnya siswa datang langsung dipanggil, kenapa kamu udah terlambat? Lari. Nah, itu posisi penghulu. Maka yang ditimbulkan oleh siswa itu bukanlah rasa takut menghargai kita sebagai guru, tapi justru yang timbul adalah rasa marah. Kemudian kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri atau menahan. Siswa tidak akan kehilangan waktu namun semangat untuk memperbaiki diri. Ketika tadi siswa terlambat, kita sebagai guru itu ada di posisi yang baik. Posisi ideal guru itu adalah manajer yang mampu mengajak siswa untuk berpikir apakah perbuatannya itu benar atau salah, kemudian mampu mengajak siswa untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, ya sehingga tidak akan berdampak negatif kepada siswa dan siswa akan terbiasa, akan menjadi identitas sukses karena akan terbiasa menyelesaikan masalahnya. Dia sudah belajar bagaimana saya ketika melakukan kesalahan saya harus selesaikan masalah saya, dia melaksanakan. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, ini identitas yang benar. Kalau yang baik sudah diketahui masuk akal berupa undangan untuk mengadakan restitusi atau
kemudian dibuat oleh guru. Kalau identitas gagal itu pelakunya adalah guru. Tapi kalau identitas sukses seperti tata tertib, konsekuensi, hukuman, keyakinan kelas itu semuanya dibuat guru dan murid. Ya, kalau dalam restitusi malah lebih baik lagi yang buat adalah murid-murid yang membuat murid yang melaksanakan. Kemudian dalam identitas gagal meyakinkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan menyerahkan. Ini tidak bagus juga karena idealnya adalah guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi. Dan serta guru menguatkan untuk menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid dan atau anak. Jadi tidak bisa misalnya guru itu langsung menyalahkan, mengkritik, apalagi menyindir di hadapan umum, kemudian merendahkan. Karena itu siswa itu nanti tidak akan muncul rasa ini semangat untuk memperbaiki diri, tapi yang muncul adalah marah, merasa bersalah, rendah diri, dan kalau yang memiliki kejiwaan atau psikologi yang kurang baik dia akan menurun. Tapi kalau laki-laki sih kayaknya jangan kalau mengasih tadi ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru diantaranya adalah posisi pemberi hukuman, posisi membuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi memantau, posisi manajer. Yang pertama adalah posisi memberi hukuman. Posisi penghukum yaitu bertugas memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Posisi ini biasanya diisi oleh orang yang bersifat mengganti, menunjuk, berkaca pinggang, ya, kalau kekek, terus membentak. Nah, hukuman yang dia berikan bisa berupa fisik atau psikis. Psikis itu secara verbal. Kalau fisik mungkin seperti lari, squat jump, push up dan sebagainya. Nah, guru dalam posisi ini yang dihasilkan siswa itu justru bukan seperti yang diharapkan oleh guru, walaupun saya yakin walaupun guru ada di posisi penghukum, tidak ada yang punya niat buruk, semuanya niatnya baik. Tapi dampak yang ditimbulkan di sini murid menjadi pemberontak, pendam, dan tidak menyukai guru, bahkan bisa berdampak pada mapel yang kita ajar. Ya, contoh seperti mungkin di kelas saya tadi itu ada anak yang tidak berangkat setiap hari Selasa. Ternyata setelah saya ada Pak Sukono. Berarti antara benci dengan saya atau benci dengan Pak Sukono. Ya, itu seperti itu. Nah ini yang memang anak memiliki ciri khas yang berbeda-beda tiap anaknya. Kemudian posisi membuat merasa bersalah. Posisi ini yaitu pada posisi ini guru cenderung bersifat tenang, suaranya cenderung melembut, namun kata-katanya menyalahkan siswa. Posisi ini juga guru akan menyatakan hal-hal yang merasa bersalah pada murid dengan membuat guru itu terlihat menderita. Contoh, misal masuk ke datang terlambat, saya tidak menegur, tetapi teguran saya lebih kepada menunjukkan belas kasihan. Atau kenapa kamu terlambat? Kalau kamu terlambat terus, nanti Pak Guru yang dimarahin kepala sekolah. Itu membuat rasa bersalah. Dan itu tidak akan membuat siswa itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, melainkan justru malah siswa itu akan merasa bersalah dan menjadi identitas yang gagal, rendah diri, mungkin malu ketika bertemu dengan saya, dan mungkin juga menarik diri dengan lingkungannya. Ya, kemudian posisi teman. Nah, ini yang kadang kurang pas, karena kalau posisi teman artinya guru dengan siswa tidak ada jarak. Guru dengan siswa sangat dekat. Nah, posisi teman ini di mana guru pada posisi ini cenderung bersikap ramah, suaranya lembut, cenderung bersenda guru dengan menjaga suasana keamanan. Karena posisi ini identitas siswa berhasil. Identitas siswa berarti identitasnya sukses, tapi dalam hal ini ada beberapa poin yang menjadi ketidakberhasilan. Salah satunya adalah ketergantungan kepada orang tertentu. Siswa tidak mandiri karena mudah bergantung pada orang tersebut. Kemudian untuk diri sendiri menjadi murid yang hanya mampu bersifat baik pada orang itu saja. Artinya contoh kayak kata 5S, karena saya dekat dengan siswa, mungkin siswa ketika bertemu dengan saya melakukan 5S. Tapi ketika dengan guru yang lain tidak. Ini salah satu contoh ketidakberhasilan dalam posisi guru sebagai teman. Kemudian
posisi pemantau. Posisi pemantau ini di sini guru hanya memonitor, di mana guru berada pada posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Posisi ini umumnya guru bersikap tidak emosional, juga tidak bercanda guru, serta tidak menggunakan suara tinggi. Guru menciptakan identitas diri, murid positif atau berhasil. Terakhir pada saat guru memberikan sanksi, guru harus mengawasi. Dampaknya dalam posisi ini, guru siswa tidak bisa menghitung konsekuensi dan hadiah yang tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang muncul, tidak sepenuhnya murid mandiri. Contoh misalnya ada siswa melakukan kesalahan, kita beri tugas, contoh misalnya di kelas siswa tidur, kemudian pada saat jam istirahat kita beri tugas tambahan. Ya kita kontrol dari jauh atau kita pantau apakah dia mengerjakan atau tidak. Ya. Nah ini salah satunya adalah tugas pemantau. Tapi ketika kita ada di posisi pemantau, siswa itu hanya akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Kalau dia salah, konsekuensinya saya ini. Tapi kalau dia benar, saya akan mendapatkan hadiah ini. Ya, jadi tidak seperti tadi. Nah, yang ideal adalah posisi ini, manajer. Posisi manajer, di mana guru bertujuan supaya murid dapat berrefleksi atas tindakannya. Sikap guru pada posisi ini ditunjukkan dengan suara yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak berada tinggi. Mengajak siswa untuk melakukan menstabilkan identitas dengan cara menanyai alasan kenapa kamu melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya untuk kaitannya dengan cara yang lain, misalnya kaitannya kasus pencurian, mungkin membutuhkan uang mendesak dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, artinya keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar dengan adanya perbuatan kamu seperti itu. Nah, kemudian apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kalau kamu temperamen, mudah marah, mudah berkelahi, mudah menghardik teman, maka kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita ajak siswa untuk berpikir ke arah yang ke sana. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi adalah satu, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan, ya, dengan cara mengkonfirmasi perbuatannya benar atau salah, memang kasusnya benar atau salah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, artinya yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang baik atau yang salah, kemudian dan menyanyikan keyakinan kelas yang dimiliki. Apakah yang dia langgar, dan kemudian bagaimana proses menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan meminta maaf kepada teman yang dia marahi atau yang lain sebagainya. Terima kasih, itu Bapak Ibu. Kemudian tambahan sedikit, ada video yang berkaitan dengan proses penanganan siswa berdasarkan posisi guru, posisi kontrol guru. Ini fotonya yang saya masukkan yang masih kurus-kurus supaya menambah nilai jual. Ini cara penanganan kasus pertama Bapak Ibu.
Nah, ini respon dari siswa setelah melakukan segitiga restitusi. Satu lagi Bapak Ibu.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Itu adalah contoh dari segitiga restitusi yang saya praktekkan bersama dengan anak OSIS yang menjadi model skenario di dalam video tersebut. 2 kasus. Sebetulnya di sekolah kita ini sudah menjadi hal biasa. Ketika ada hal masalah yang terjadi siswa itu lebih kepada pembinaan karakter, tidak lagi seperti posisi kontrol guru yang lainnya. Jadi banyak juga yang sudah dilakukan, seperti salah satunya adalah konseling, di mana konseling mampu membantu membangunkan siswa untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk diseminasi budaya positif dari saya Ari Budi Prihandoko, SMK Negeri 1 Kaligondang sebagai guru pendidikan kewarganegaraan dalam proses melaksanakan tugas sebagai pendidikan guru penggerak yang sedang berjalan angkatan 9. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dari saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.